Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyimak video kali ini tentang My Frozen Shoulder Story, yuk silahkan tekan subscribe dan like-nya dulu ya. 1, 2, 3, silahkan. My Frozen Shoulder Story artinya cerita tentang bahu yang membeku. Ngeri sekali ya kedengarannya sahabat. Coba bayangkan, yang membeku itu bukan air loh, tapi yang membeku adalah bahu kita, bahu sendiri. Coba bayangkan, sudah terbatas gerakannya, sudah kaku yang luar biasa, dan yang paling sangat menyiksa dan paling merasa tidak nyaman yaitu nyeri yang sangat tajam pada saat digerakkan sedikit pun bahu dan lengan kanan saya itu pada saat itu. Itu bermula pertama kali terasa itu pada tepatnya bulan Maret, yaitu di hari Kamis tanggal 18 Maret. Seperti biasa, aktivitas biasa, pagi hari saya ingin bersiap-siap untuk berangkat kerja sebelumnya mandi, dan pada saat mandi saya ingin cuci rambut atau keramas, dan begitu tangan saya diangkat yang terjadi stuck di suatu tempat, terhenti di suatu tempat dan kaku di suatu posisi tertentu, hanya seperempat tangan saya seperti ini, dan rasanya nyeri yang hebat. Saya menghentikan kegiatan mandi saya langsung ke kamar dan saya membaringkan tubuh. Luar biasa nyerinya. Dan yang terpikir pada saat itu hanyalah, wah, apakah ini frozen shoulder? Apakah ini yang selalu dirasakan atau gejala yang dirasakan oleh pasien-pasien yang biasa diakupuntur dengan keluhan frozen shoulder? Memangkah seperti ini rasanya? Yang terbesit pada saat itu di pikiran saya hanya satu, saya membutuhkan akupuntur hari ini juga. Dan saya berusaha memilih akupuntur. Mengapa? Karena yang pertama, saya alergi dan hipersensitif terhadap obat-obatan. Medikamentosa saya tidak menerima tubuh saya. Kemudian yang kedua, melakukan fisioterapi pada saat itu tidak memungkinkan. Jadi yang memungkinkan saat itu saya hanya mencari siapa nih teman sejawat yang rela, yang mau membantu saya untuk mengurangi keluhan frozen shoulder DEXA saya atau kaku bahu sebelah kanan saya. Dan hari itu pun saya berencana, hari Kamis itu berencana untuk akupuntur sorenya. Oh iya, sekarang apa sih sebenarnya frozen shoulder itu, dan mengapa disebut frozen shoulder, dan apa saja penyebabnya? Jadi apa sebenarnya frozen shoulder itu? Definisi frozen shoulder atau nama lain disebut dengan adhesive capsulitis, yaitu gangguan berupa rasa nyeri, kemudian kaku di area bahu. Kondisi ini sangat terbatas di daerah pergerakan bahu itu. Bahkan frozen shoulder ini umumnya akan semakin memburuk 1-3 tahun, seperti itu. Kenapa bisa memburuk? Karena ada gejalanya dan ada tahap-tahapannya. This is the shoulder joint, and this is the shoulder capsule, which is a connective tissue sac that allows for the shoulder's large range of movement. In frozen shoulder, this capsule becomes inflamed and tightens, and fibrous bands of tissue called adhesions can form, which limits the shoulder's range of movement. Frozen shoulder biasanya sangat mengganggu penderitanya. Yang dirasakan pada saat itu adanya keterbatasan tangan kita. Jangankan mengambil atau menggunakan pakaian belakang kita, bahkan untuk mengambil merongkoh saku atau barang yang ada di saku kita itu sangatlah tidak memungkinkan karena kondisi yang sakit dan nyeri yang hebat sekali. Yang pertama yaitu tahap freezing stage, yaitu tahap di mana bahu terasa nyeri, tiap digerakkan pergerakan bahunya menjadi terbatas. Ini periodenya berangsur dari 1 hingga 3 bulan, atau ada beberapa literatur 2-9 bulan. Coba bayangkan seperti itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap setelah freezing stage, yaitu yang kedua adalah frozen stage. Yang frozen stage itu yaitu nyeri mulai berkurang, namun bahu menjadi semakin kaku, bahu sebelah sini berarti makin kaku, kemudian tegang sehingga sulit digerakkan. Nah,
periode ini bisa berlangsung 4 sampai bahkan 1 tahun, ada beberapa literatur. Jadi ternyata frozen shoulder ini tidak langsung terjadi, ada riwayat terjadi sebelumnya atau ada trauma sebelumnya, ada keluhan sebelumnya 3 sampai 9 bulan sebelumnya dari kejadian yang terjadi. Dan yang ketiga, ada tahap yang ketiga yaitu thawing stage ya. Thawing stage ini periodenya kurang lebih 1 sampai 3 tahun. Kenapa? Karena kondisi gerakan bahu ini mulai membaik dan tahap umumnya menjadi lebih baik, semakin membaik setelah 1 tahun. Nah, ini ada 3 tahap. Nah, yang terjadi pada diri saya pada saat itu yaitu sudah tahap kedua, yaitu frozen stage yang sama sekali kaku, kemudian tidak bisa diangkat, gerakan semakin berkurang, kemudian tegang yang luar biasa di daerah bahu, seolah-olah pada saat saya ingin melakukan gerakan, contohnya beribadah atau mengambil barang, seolah-olah bahu ini berat dan jatuh. Pada saat jatuh ini tidak bisa diangkat lagi. Bisa dibayangkan begitu kakunya dan beratnya dan nyeri yang hebat dan tajam. Bisa dibayangkan. Nah, setelah itu butuh penopang untuk membantu mengangkatnya seperti itu, dan setelah ditopang baru bisa bersandar. Dan posisi bersandar pun pada saat itu, pada saat mengalami keluhan itu tidak bisa bersandar asal, tapi harus memposisikan tubuh betul-betul 90 derajat dengan kondisi leher dengan tulang belakang adalah tegak lurus 90 derajat. Dan itu saya rasakan pada saat kejadian di hari Kamis 18 Maret 2021. Penyebab frozen shoulder sampai sekarang masih diteliti. Yang pastinya karena bahu ini memiliki kapsul atau pembungkus dari tulang di bawahnya, maka adanya gesekan yang terus-menerus, adanya perlukaan atau scar di daerah pergesekan itu, yang disebut kapsul pelindung itu, yang makin lama makin ada gesekan yang kuat dan akhirnya meninggalkan scar atau trauma atau jaringan parut. Nah, itulah yang membuat nyeri yang hebat, entah terus menerus atau baru terjadi. Biasanya ini yang sudah dilakukan atau yang dirasakan oleh saya pada saat itu, sebelumnya dari riwayat kondisi tubuh yang tidak anatomis. Jadi posisinya yang betul-betul mengganjal, posisi tidur yang kepala lebih tinggi daripada bahu, terutama sebelah kanan. Nah, itu yang terus-menerus selama 3 sampai 5 minggu dan akhirnya menimbulkan jaringan scar di daerah bahu. Nah, kemudian ternyata di daerah scar itu akan mengganggu pergerakan, dan daerah jaringan scar di kapsul itu yang melindungi tulang, melindungi ligamen, bahkan tendon di dalam bahu itu, karena ada jaringan parut itu atau jaringan scar atau luka yang kering itu di dalam, maka itulah yang menghasilkan atau membuat kita nyeri yang tajam. Nah, itulah akibat kapsul yang memiliki scar. Selama ini saya berpikir faktor risiko frozen shoulder adalah laki-laki. Mengapa? Karena pasien-pasien yang sudah diterapi dengan akupuntur dengan frozen shoulder ke klinik adalah rata-rata adalah seorang pria. Ya, di klinik hampir 3 sampai 8 orang setiap tahun ada yang mengalami frozen shoulder ke klinik. Tapi ternyata setelah saya membaca literatur, faktor risiko utama itu yang mengalami frozen shoulder ternyata seorang wanita. Kemudian kedua yang berusia di atas 40 tahun, kemudian yang ketiga memiliki penyakit bawaan atau riwayat diabetes dalam keluarganya, atau penyakit sistemik lainnya. Ya, selain diabetes bisa adanya jantung, kemudian adanya Parkinson, adanya penyakit sistemik lain, contohnya tuberkulosis atau TBC seperti itu, atau ada gangguan hormon tiroid. Entah mengapa itu dijadikan sebagai faktor risiko. Yang pasti alhamdulillah ala kulli hal saya tidak mengalami diabetes dan tidak mengalami penyakit sistemik itu. Tapi 2 di antara 3 tadi, wanita dan usia di atas 40 tahun, saya mengakuinya. Nah, selain itu apa lagi? Ternyata faktor risiko frozen shoulder yang lainnya yaitu adanya penyakit penyerta. Biasanya orang-orang yang pernah mengalami stroke sebelumnya, sehingga adanya hiperparese sebelah atau keduanya, atau setelah patah tulang, atau adanya trauma tulang atau ada riwayat jatuh sebelumnya. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya, karena ada riwayat di tahun 2009 saya pernah jatuh
Dan 1 bulan sebelum kejadian itu saya memang mendapatkan kondisi yang atau pergerakan leher dan bahu yang sangat terbatas sekali karena terlalu lama menggunakan atau memposisikan seperti itu. Tidak tidur yang nyaman selama 3-4 minggu karena menunggu orang yang sakit, dan itulah salah satu faktor penyetus terjadinya frozen shoulder. Dari 4 itu jadi saya mendapatkan 3. Yang pertama tadi ya, perempuan, ya saya memang wanita. Kemudian yang kedua, usia di atas 40 tahun. Kemudian yang ketiga, saya tidak memiliki sistemik. Yang termasuk yang keempat tadi, itulah saya melakukan gerakan yang mempunyai gerakan yang tidak anatomis lebih dari 3 minggu tadi. Itulah faktor penyebab atau resiko dari frozen shoulder. Sekarang kita membahas tentang bagaimana mendiagnosis apakah ini betul frozen shoulder atau tidak. Di sini terdapat beberapa literatur, terdapat 4 kriteria kita mendiagnosis frozen shoulder. Yang pertama yaitu nyeri bahu dengan keterbatasan gerak selama sekitar 4 minggu. Ya, itu saya alami. Saya mengalami 3 minggu sebelumnya dengan keterbatasan gerak leher dan bahu. Kemudian yang kedua yaitu adanya nyeri bahu saat melakukan kegiatan sehari-hari atau bekerja. Ya, itu pun saya alami. Yang kedua, nyeri bahu saat melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya pertama saya melakukan atau saya merasakan pada saat saya melakukan mandi dan ingin mencuci rambut. Ya, itu udah kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga, nyeri di malam hari. Ya, terutama saya selalu merasa nyeri ini terasa tajam di jam 1 atau jam 2 malam, terutama jam-jam sekian, dan itu masuk pada kriteria saya. Dan yang keempat yaitu adanya nyeri hebat membatasi gerakan bahu baik aktif maupun pasif. Jadi baik digerakkan maupun diam, nyerinya tetap ada. Kemudian apalagi mengangkat bahu sampai 100 derajat full seperti itu ya, ini 90 lah ya, 100 seperti ini, yang terasa tertarik yang luar biasa dari sini leher sampai ke punggung belakang. Bahkan adanya arah rotasi bahu keluar terbatas hanya 50%. Jadi keluar tuh seperti ini ya. Kan kalau penuh seperti ini ya 100. Ini hanya 50. Baru seperti ini setengahnya itu ada keterbatasan luar biasa dan muncullah nyeri yang tajam pada saat lebih dari 50 derajat rotasinya. Dan yang terakhir setelah 4 penegakan itu juga tidak ditemukan, barulah kita melakukan ronsen dari leher dan tulang belakang kita. Jika 4 kriteria pertama sudah yakin ada diagnosisnya, maka itulah yang disebut frozen shoulder.